Mengejutkan, tak ada angin tak ada hujan, pentolan grup band Dewa Ahmad Dhani mendadak menyebut nama Inara Rusli saat berada di atas panggung. Padahal Inara sedang seriusnya menghadapi Wardatina Mawa, sang istri sah, yang menolak untuk berdamai. Lewat pertemuan tertutup dengan Insanul Fahmi, Mawa dan tim pengacaranya bahkan meminta bukti pernikahan siri Inara dan Fahmi sebagai syarat perdamaian. Yang ironisnya, hingga kini belum juga dipenuhi oleh Insan juga Inara. Tapi, benarkah penolakan damai Mawa bisa membuat nasib Inara sebagai istri kedua bisa terkatung? Katung tak bisa diakui baik secara hukum maupun pengadilan agama. Sementara itu, hari ini tanggal 20 Januari 2026, Insanul Fahmi mulai dipanggil oleh Polda Metro Jaya terkait kasus pelaporan Inara tentang dugaan penipuan. Jika pelaporan Inara tersebut sudah dicabut, mengapa pula Insan masih harus dipanggil ke Polda Metro Jaya? Ada apa gerangan? Pemirsa, bersama Intens Investigasi kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Lagi drama poligami antara Inara Rusli dengan Insanul Fahmi dan Wardatina Mawa, sang istri sah, mendulang kejutan babak baru. Bagaimana tidak? Tak ada angin, tak ada hujan, Ahmad Dhani, sang pentolan grup band Dewa, mendadak menyebut nama Inara saat berada di atas panggung. Ya, belum lama ini saat tampil bersama grup band Dewa dan Marcelo Tahitu, Ahmad Dhani tiba saja menitip pesan kepada ratusan penonton yang sedang menonton konser, yaitu bagi yang kenal dengan Inara Rusli, agar menyampaikan bahwa Ahmad Dhani siap, yang sontak saja membuat ratusan penonton konser heboh dan tertawa bersama. Tak pelak, tanda tanya pun muncul, apa maksud Dhani dengan menyebut bahwa dirinya siap? Untuk yang kenal Inara Rusli bilang Ahmad Dhani siap. Teka-teki di balik sikap Ahmad Dhani yang mendadak menyenggol Inara Rusli di sela aksi panggungnya itu pun menilik nasib Inara yang belakangan bak sudah jatuh tertimpa tangga pula. Bagaimana tidak, Inara tak cuma mendadak viral jadi bulanan sentilan hujatan pedas netizen gara statusnya sebagai istri kedua, tapi usaha Inara untuk bisa berdamai dengan Mawa sang istri sah pun gagal total. Terbukti, Mawa menolak usaha restoratif justice atau jalan damai atas kasus dugaan perzinahan yang dilaporkan Mawa di Polda Metro Jaya, yang otomatis membuat Insanul Fahmi dan Inara sebagai terlapor semakin serius bisa terjerat ancaman hukum pasal tentang perzinahan yang dilaporkan Mawa. Benarkah karena terancam, Inara bahkan datang ke Polda Metro Jaya untuk menerima surat penolakan restoratif justice dari Mawa dengan sikap lemas, bahkan diam 1000 bahasa? Hari ini pemeriksaan apa, Kak? Agendanya apa, Kak? Agendanya apa, Kak? Ini kalau jatuh nggak lucu, sumpah. Kak, agendanya apa hari ini? Kak, gimana hari ini datang ke sini untuk apa nih, Kak? Boleh dong sedikit, Kak, jelasin gimana agendanya apa nih hari ini? Iya, sedikit, Kak. Sedikit. Kabarnya kabarnya. Kabarnya gimana, Kak Inara? Sehat, alhamdulillah. Iya, minta perlindungan ya, Kak ya? Perlindungan sama siapa? Kak. Bukan tanpa alasan, Inara Rusli menunjukkan sikap lemas menerima surat resmi penolakan restoratif justice Mawa. Terlepas dari gelombang hujatan netizen, Inara merasa tak pernah merebut Insan dari Mawa sang istri sah. Alasannya, Inara mengaku tak mengetahui status Insan sejak awal kedekatan mereka. Kalau misalkan saya mengetahui dari awal saudara Insan punya istri dan saya tetap melanjutkan pernikahan ya, dalam kondisi saya tahu bahwa dia punya istri, mungkin bisa kalian bilang saya ini pelaku. Tapi kan sedari awal saya tidak tahu, saya tidak mengetahui. Saya
Ya bukan berarti saudara Insan juga berniat buruk untuk membohongi ya, untuk memulai hubungan ini dengan kebohongan gitu. Tapi ya memang ya bisa dibilang ada salah saya juga, saya tidak bertanya. Saya tidak bertanya dan saudara Insan juga tidak menjelaskan. Itulah sebabnya kenapa kemarin saya sempat membuat laporan LP penipuan gitu. Karena memang sebenarnya saya tidak merasa menjadi pelaku gitu ya. Lebih jauh lagi, Inara bahkan mengulik sempat meminta Insan untuk memperbaiki hubungan rumah tangganya dengan Mawa terlebih dulu. Bahkan sebelum menjadi viral, Inara dan Insan sudah berusaha untuk menyelesaikan masalah poligami mereka secara diam-diam. Dari awal saya melihat kasus ini atau permasalahan ini permasalahan internal keluarga sebenarnya. Jadi harusnya bisa diselesaikan secara musyawarah, secara kekeluargaan. Bahkan memang sedari awal, dari sebelum kasus ini viral pun kami sedang proses mediasi secara keluarga gitu. Makanya kami sendiri juga kaget gitu, tiba-tiba kasus ini mencuat ke publik dan mau tidak mau ya kami harus tetap mengikuti proses hukum yang sudah kadung bergulir. Tapi masalahnya, istri normal mana yang mau dipoligami? Tak terkecuali Wardatina Mawa. Terlepas dari ketidaktahuan Inara akan status Insan, Mawa pun menentang keras segala usaha Insan untuk menyatukan kedua istrinya dalam palung poligami hingga mempolisikan mereka dengan pasal tentang perzinahan. Padahal Inara sudah bersedia untuk menjadi istri kedua, sehingga meminta Mawa untuk tegas segera menentukan posisinya. Karena sebagai istri, Inara juga ingin status pernikahan sirinya juga diakui resmi oleh hukum negara. Saya rasa itu adalah harapan semua istri ya, harapan semua perempuan juga maunya seperti itu ya. Cuman kan kita di sini harus lihat secara fakta bahwa masih ada problem atau masalah yang harus diselesaikan satu persatu nih, terutama di ranah hukum ini. Udah diobrolin dengan Insan atau bagaimana? Balik lagi ke jawaban saya sebelumnya, kalau kita mau menyelesaikan satu persatu dulu masalah yang sedang bergulir ini, karena biar gimana pun di sini kan kita juga butuh kepastian dan jawaban dari pihak saudari M untuk bisa secara jelas, secara tegas dan secara bijaksana untuk memberikan pernyataannya apakah dia mau melanjutkan ya alhamdulillah gitu ya, alhamdulillah, atau dia mau berhenti ya dia ajukan gugatan cerai gitu ya, supaya semua ini lebih jelas gitu. Terima kalau misalkan menjadi istri kedua kali ya? Kenapa tidak? Karena dalam Islam diperbolehkan. Siap hidup berdampingan dengan Mawa berarti ya Mbak? Kalau tidak siap sedari awal saya nggak mau. Seberapa keras Inara dan Insan berusaha meluluhkan hati Mawa untuk berpoligami dengan jalan damai, sekeras itu pula Mawa menarik garis tegas penolakan. Bahkan secara eksklusif di hadapan kamera tim Intens, Mawa mengaku menolak berdamai. Benarkah karena itu Mawa menuntut meminta bukti pernikahan siri Inara dan Insan karena konon bisa mengganjal status Inara? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe dan juga komen. Tim redaksi Intens Investigasi juga mengucapkan banyak terima kasih kepada semua subscriber hingga kanal Intens Investigasi kini menuju 4 juta subscriber. Jika Inara Rusli sampai rela bersedia jadi istri kedua, maka Wardatina Mawa, sang istri sah, justru berada di atas angin. Bukan karena mendapat gelombang dukungan dari netizen sebagai istri sah, tapi Mawa memiliki posisi yang konon bisa menjerat Inara Rusli dan Insanul Fahmi dengan pasal perzinahan. Begitu alotnya Mawa menentang usaha Insan untuk merangkul para istrinya dalam palung rumah tangga poligami, sampai ketika akhirnya bisa berunding secara tertutup, Mawa memberikan keputusan mengejutkan. Secara eksklusif di hadapan kamera tim Intens, Mawa memberi respon menolak berdamai. Mau disampein, doain. Kakak doain ya. Gimana kamu? Doain mungkin gimana? Kamu bener mau damai kan Mbak? Kalau Kak Salin mungkin supportnya Doain ya Kak. aja. Kakak
Next aja boleh ya, kalau lagi kayak gini soalnya. Emang menolak perdamaian atau gimana? Iya, menolak. Kenapa menolak kalau bagaimana kamu? Kami nggak ada tektokan sama sekali, Kak. Memang menutup. Maaf kakak sampai maaf ya Iya. kamu. Oh. Iya. Menutup itu maaf atau gimana nih kamu? Kemarin sempat ketemu juga sama Dan gimana kamu? Iya, dianya peluk anaknya. Ya udah gitu aja, nggak ada yang gimana-gimana. Kalau sama kamu sendiri? Ya, aku juga. Apanya adanya? Pelukannya kagak Ketemu lah. atau sempat ngobrol? Ngobrol tapi aku nunduk gini. Makasih ya kak. Bener nggak ada syarat berdamai atau emang nggak mau berdamai itu gimana kamu? Aku udah nolak, Kak. Menutup pintu damai. Iya, nolak. Ya menutup. Mungkin Sikap Mawa yang bersikukuh menolak untuk berdamai, meski apapun usaha Insan dan Inara, sontak menjulangkan tanya. Mungkinkah Mawa serius mengejar Insan dan Inara sampai ke penjara lewat pasal tentang perzinahan? Entahlah. Yang jelas, Mawa yang sekarang bukanlah Mawa yang dulu. Mawa yang dulu sering menunjukkan sikap sedih dan penuh tangis lewat sosmed, kini justru berubah menunjukkan sikap tegas dan penuh kehati-hatian, terutama terkait kasus hukumnya dengan Insan dan Inara. Bahkan ketika diminta keterangan tentang tuntutan pihaknya untuk mendapatkan bukti pernikahan siri Insan dan Inara, Mawa mengutas respon diam 1000 bahasa. Kamawa. Soal kemarin ketemu Insanul apa soal ketemu Insanul kemarin kan sempat kecewa sama bukti. Kemarin syarat Kak, bukti pernikahan seperti apa Kak? Belum diberikan Kak. Kamawa mungkin Mau dikit dong. Ada apa dengan Mawa? Yang pasti, sikap Mawa dan pihak tim kuasa hukumnya jelas. Meminta bukti pernikahan siri Insan dan Inara lengkap dengan dokumentasi hingga tanggal pasti pernikahan mereka. Yang sontak saja mengulik teka-teki jika Inara Rusli konon ingin segera mengisbatkan pernikahannya dengan Insan. Benarkah Mawa menuntut bukti pernikahan siri mereka karena konon bisa mengganjal status Inara? Pun isbat itu dilakukan, isbat itu tidak akan dikabulkan oleh pengadilan. Kenapa? Di pengadilan akan diuji kapan pernikahan itu, saksinya siapa, walinya, rukun nikahnya terpenuhi atau tidak, ya. Dan apakah ada halangan pernikahan? Kalau ada halangan pernikahan, misalkan ternyata sudah punya istri, maka saya pastikan itu ditolak oleh pengadilan agama. Belum lepas dari ancaman pasal tentang perzinahan yang dilaporkan oleh Mawa, hari Selasa ini, Insanul Fahmi bahkan harus kembali ke Polda Metro Jaya terkait kasus pelaporan Inara Rusli. Ada apa gerangan? Bukankah pelaporan Inara terkait Insan telah dicabut? Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen. Mengejutkan, belum usai menghadapi ancaman pasal tentang perzinahan yang dilaporkan Mawa, kini lagi Insanul Fahmi harus mendatangi Polda Metro Jaya. Ya, hari Selasa tanggal 20 Januari ini, Insan harus memenuhi panggilan Polda Metro Jaya terkait kasus dugaan penipuan yang dilaporkan oleh Inara Rusli. Rupanya, meski sudah dicabut oleh Inara, tapi Insan masih harus memberikan keterangan kepada pihak kepolisian terkait usaha restoratif justice yang akan dilaksanakan. Apa yang sebenarnya terjadi? Jika Inara sudah mencabut pelaporannya terhadap Insan, mengapa Insan masih harus melewati proses restoratif justice? Laporan dari saudari IR kepada IF, seperti yang rekan-rekan ketahui, beberapa waktu lalu saudari IR menyampaikan pencabutan laporan terhadap laporan yang sudah dilaporkannya, dan sekarang besok tanggal 20 Januari terlapor saudara IF akan dipanggil untuk dimintai keterangan terkait
restoratif justice yang akan dilaksanakan. Apakah betul sudah ada perdamaian? Apakah pencabutan laporan ini memang benar adanya? Tentunya itu merupakan syarat formil untuk kemudian dilakukan juga gelar perkara restoratif justice. Pemirsa Intens Investigasi, jangan lupa saksikan terus Intens Investigasi. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen.